Halo anak-anak yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran materi 9, yaitu tentang guruku, bersama dengan Ibu Buana Ignatia Sihotang. Anak-anak yang terkasih, terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah bersyukur mendapat kesempatan belajar dengan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Yang kedua, mematuhi nasihat guru sehingga pendidikan kita berhasil dan mempunyai kompetensi dalam aspek-aspek sikap sosial dan spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Mari kita terlebih dahulu mohon bimbingan Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberi kami guru yang baik, memberi banyak pengetahuan, dan mengajari dengan penuh sabar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita terlebih dahulu menyimak dan mengamati video tentang sekolah kita yang tercinta, yaitu Santa Cecilia. Anak-anak terkasih, mari kita lihat ya, seperti apa sih sekolah Santa Cecilia ini? Dan siapa-siapa saja guru-guru yang ada di Santa Cecilia ini? Mari kita amati dan mari kita saksikan video berikut ini. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari-hariku, belajar online setiap hari. Meskipun anakku tidak ke sekolah, kau tetap berprestasi. Senangnya hatiku saat pandemi, masih belajar seperti biasa. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpa
tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Setelah kita mengamati video tentang gedung-gedung sekolah Santa Cecilia dan guru-guru yang sangat baik, penuh sabar, dan sangat handal dalam mengajar dalam bidang teknologi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang sangat canggih. Guru adalah sebagai pendidik kita di sekolah. Di sekolah kita belajar bersama dengan teman-teman. Tetapi untuk hari ini dan pada saat ini kita masih belajar secara online karena terjadi masih ada virus atau disebut pandemi corona. Tanpa mengurangi semangat belajar kita, tapi kita berharap nanti tahun 2021 kita dapat menginjakkan kaki di sekolah yang tercinta ini, yaitu Sekolah Santa Cecilia. Anak-anak yang terkasih, ibu bapak guru di sekolah mengajarkan berbagai macam-macam pelajaran. Apa saja yang kita dapat dalam pelajaran di sekolah? Yaitu ada pelajaran musik yang diajarkan oleh Sir Willy, ada pelajaran agama Katolik yang diajarkan oleh Ibu Buana, ada juga pelajaran matematika, pelajaran PKN. Ini kita dapatkan dari guru kelas kita atau yang disebut dengan wali kelas. Ada pelajaran olahraga itu yang diberikan oleh Serio, dan ada pelajaran Mandarin yang diberikan oleh Lause Francisca, serta pelajaran bahasa Inggris yang diberikan oleh Mem Santi, dan juga pelajaran komputer yang diberikan oleh Miss Irfa dan Miss yang lain. Anak-anak, setiap pelajaran itu semuanya berguna bagi masa depan kita. Apapun yang diajarkan dalam sekolah, semuanya untuk mendukung kita mencapai cita-cita demi masa depan kita. Jadi tidak ada pelajaran, yang penting itu hanya pelajaran agama atau pelajaran bahasa Inggris atau matematika atau bahasa Indonesia. Tapi setiap pelajaran itu berguna untuk masa depan kita. Anak yang rajin berdoa akan tentu dicintai Tuhan dan sesamanya. Berdoa adalah salah satu berkomunikasi kita dengan Tuhan. Maka kita diharapkan untuk selalu berdoa. Kemudian pelajaran olahraga juga sangat berguna membuat tubuh dan jiwa kita sehat.
jiwa yang sehat, pikiran sehat, maka kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian pembelajaran-pembelajaran lainnya juga sangat berkembang untuk membuat kita semakin pintar dan semakin dapat mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang ini. Untuk itu anak-anak terkasih, apabila guru memberikan tugas kepada kita, kita harus mengerjakannya meskipun kita masih belajar secara online. Ingat, anak yang rajin belajar tentu mempunyai masa depan yang hebat. Tapi anak yang malas mempunyai masa depan yang suram. Anak-anak terkasih, bagaimanakah sikap yang baik saat berada di sekolah? Saat berada di sekolah, tentu kita diharapkan dapat menaati nasihat dan perintah guru. Selalu bersikap sopan kepada semua orang, melaksanakan tugas dengan tekun dan teliti, memiliki sikap jujur dan tanggung jawab, serta mengikuti tata tertib di sekolah. Nah, itulah anak-anak, kita harus patuhi segala aturan di sekolah. Sama seperti kita menaati aturan yang ada di. Anak-anak terkasih, kita belajar dari Yesus. Yesus juga disebut sebagai guru yang agung. Mengapa? Karena Yesus juga mempunyai murid. Yesus pertama-tama mempunyai murid berjumlah 12 orang yang disebut rasul. Dan pemimpin yang dipilih oleh Yesus adalah bernama Simon Petrus. Kalau kita disebut ketua kelasnya. Nah, apa tugas-tugas murid Yesus yang diberikan oleh Yesus? Yaitu melanjutkan tugas Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus mengajar orang-orang ke setiap sudut. Ada mengajar di tepi danau, ada di bukit, ada di pinggir pantai, ada di bait Allah. Ya. Murid-murid Yesus akhirnya bukan hanya 12, tapi sudah semakin banyak dan tersebar di seluruh dunia. Nah, kita semua adalah murid Yesus. Mengapa? Karena kita menerima pembaptisan. Yesus adalah guru kita. Sebagaimana kita mengimani dan mengaku Yesus sebagai guru kita, marilah kita mengikuti teladan dan ajaran Yesus. Maukah anak-anak? Ya, tentu. Anak-anak terkasih, mari kita simak video Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan
sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Setelah kita melihat video tentang Yesus mengajar, mari kita lihat di situ. Yesus mulai mewartakan Injil di kota Kapernaum di sekitar Danau Galilea atau yang sering disebut Genesaret. Banyak orang mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Murid Yesus yang pertama bernama Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka pertama-tama bekerja sebagai penjala ikan yang sering disebut dengan nelayan. Ketika bersama dengan murid-murid Yesus, murid Yesus dijadikan Yesus menjadi penjala manusia. Para murid Yesus menyebut Yesus sebagai guru atau rabuni dan sebagai rabi. Itulah panggilan murid Yesus kepada guru. Murid Yesus itu bertugas sebagai penjala manusia, artinya bukan menjala seperti menjala ikan, tapi menjala artinya mencari dan mempertobatkan orang-orang yang berdosa. Mencari orang berdosa, lalu mengajak bertobat dan percaya kepada Tuhan, serta melakukan perbuatan-perbuatan baik. Anak-anak terkasih, sudahkah kamu melaksanakan nasihat guru? Nah, kita harus taat kepada nasihat guru dan kita harus hormati dan taati nasihat kita. Anak-anak yang terkasih, marilah kita tutup doa dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah, agar masa depan kami dapat tercapai dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.